selamat hari Minggu. Kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Jangan lewatkan serangkaian Paskah kami. Tanggal 28 Maret 2026 akan diadakan Easter Kids Celebration bertema Jejak Si Petualang jam 3 sore di gedung gereja. Acara serangkaian Paskah selanjutnya pada tanggal 3 April 2026 akan diadakan Jumat Agung bersama Pastor Stephen Lim jam 10 pagi di gedung gereja. Dan juga akan diselenggarakan ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April pukul 10 di gedung gereja. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang ingin memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang tersedia atau kris yang ada di bawah ini. Bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan seputar gereja dapat menghubungi hotline kami yang tertera di bawah ini. Saya punya ayat pegangan untuk jemaat Rehoboth Semarang hari ini. Efesus 5 ayat 20 dalam King James Version, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Jemaat Rehoboth Semarang dapat menemukan ayat-ayat pegangan seperti ini, renungan harian dan informasi seputar gereja di WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita, ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Di dalam pergumulan yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, saudara-saudari semua, saya merenungkan bahwa kita mengerti bahwa hidup ini tidak lepas dari yang namanya persoalan, saudaraku. Hidup bukan semakin hari semakin mudah di dunia ini. Tetapi hidup di dunia ini semakin hari semakin sulit. Apalagi kalau kita sekarang hari-hari ini Anda mungkin sedang menghadapi persoalan-persoalan personal Anda alami yang berat. Anda pasti akan bisa merasakan apa yang saya katakan ini. Kita merasa jalan yang kita lalui begitu sukar dan begitu sulit. Jalan kehidupan yang kita lalui seakan-akan kita berjalan di dalam lumpur
Lumpur yang menyedot kita ke bawah, bukan semakin kita bisa berjalan. Semakin hari seakan-akan permasalahan itu menyedot kita semakin hari semakin tenggelam di dalam persoalan hidup. Lumpur hisap kehidupan. Atau mungkin kita seperti seorang pendaki yang sedang mendaki sebuah gunung. Dan seakan-akan kita kehabisan nafas di tengah jalan itu. Hidup tidak selalu berjalan lurus, saudaraku. Hidup tidak selalu sesuai dengan agenda kita, saudaraku. Hidup tidak selalu kunjung lancar seperti jalan tol, saudaraku. Ada momen-momen di mana saat-saat seperti jalan itu tertutup dalam hidupmu dan hidupku. Doa-doa yang kita lantunkan seakan-akan berhenti di tingkap-tingkap langit rumah kita. Semua yang kita lakukan seakan-akan stuck. Stuck dan tidak ada jalan keluar. Itulah yang saya sebut dengan kementokan hidup. Ketika semua pintu tampak tertutup. Aku sudah taat Tuhan. Aku sudah hidup suci. Aku sudah hidup sesuai dengan yang Kau mau. Aku hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi semuanya tertutup. Rapat, terkunci, terantai, kuat. Anda pernah mengalami itu, saudaraku? Anda pernah mengalami? Itu masa-masa berat. Saya teringat dengan cerita bangsa Israel ketika dia mengalami kementokan hidup seperti yang baru saya ceritakan tadi. Ketika dia dikejar, mereka dikejar oleh bangsa Israel. Mereka berhenti di ujung, di depan ada laut. Di belakang ada pasukan Firaun. Tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan maju. Itu yang seringkali kita rasakan. Ketika saya mengingat cerita itu, saudaraku, saya kembali, Lord. Bukankah seharusnya ini bukan masalah untukku? Karena masalah yang terbesar adalah ketika aku tidak menemukan Engkau. Masalah terbesar dalam hidupku adalah ketika aku tidak memiliki intimacy encounter with you. Masalah terbesar adalah ketika aku tidak melibatkan Engkau dalam hari hidupku. Tetapi kenapa ini tetap mengganggu hidupku? Roh Kudus dengan lembut berkata di dalam hati saya, kau masih hidup di daging, nak. Kau masih hidup menghadapi kenyataan hidup. Aku tahu kau tidak ada celah di mataku. Tapi ini semua adalah proses untuk kau semakin mencintai aku. Tapi tidak mudah, saudaraku. Saya ngomong begini karena saya punya eksklusivitas dengan Tuhan secara pribadi kuat. Tapi bagi orang yang belum punya waktu untuk Tuhan, sungguh-sungguh sulit untuk menghadapi ini. Maka saya bertanya kepada Tuhan, kenapa kau letakkan bangsa itu di momen-momen seperti itu, Tuhan? Roh Kudus begitu kuat mengingatkan kepada saya satu kalimat, dengar baik-baik. Karena di tempat-tempat buntu jalan itu adalah panggung bagiku, nak. Amin. Ketika kau mengalami kebuntuan hidup, tidak ada jalan keluar. Itu panggung bagi kemuliaan Allah. Ketika kau mengalami jalan-jalan buntu kehidupan, aku mau kau semakin mengandalkan aku. Bukan mengandalkan siapapun dan apapun dalam hidupmu.
Gak gampang ngomong gini, saudaraku. Kalau kau sedang berada di dalam lumpur hisap kehidupan, ngomong begini gak gampang. Tapi Keluaran 14 ayat 10-16 mengingatkan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menengadah. Dan tampaklah orang Mesir berjalan mengikuti mereka. Maka sangat ketakutanlah orang Israel. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ini ada kata kuncinya, menengadah. Berseru kepada Tuhan. Tetapi kita belajar lagi. Tetapi berkatalah Musa, kita belajar dari Musa kepada bangsa itu. Jangan takut. Berdirilah tegap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita menengadah, berseru pada Tuhan, tetapi harus diikuti dengan iman. Kau harus percaya di dalam segala keadaan lumpur kehidupan yang kau lalui. Ujungnya jelas, ujungnya di situ untuk kau jadi man of God-nya Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi ketika kau harus melalui lumpur-lumpur kehidupan yang berat, jangan lupa menengadah. Jangan pakai kekuatanmu. Kau tidak kuat. Dia yang kuat. Kita tidak kuat. Dia yang kuat. Menengadah kepada dia, berseru kepada dia. Tapi ingat, Musa mengajarkan, jangan takut, milikilah iman. Trust in him. Percaya kepada dia, jangan takut, dan berdirilah tetap still strong. Maka kau akan lihat pertolongan Tuhan. Tapi tidak mudah dipraktekkan, gampang diomongkan. Karena begini saudaraku, manusia hidup ketika mereka menghadapi lumpur-lumpur kehidupan, lumpur-lumpur masalah hidup. Yang namanya manusia itu akan menjadikan lumpur-lumpur masalah itu jadi berhala hidupnya. Anda tidak berdoa kepada sebuah patung. Anda tidak punya kesenangan. Aku matikan hobiku, pastor. Aku matikan semua yang aku anggap itu berhala dalam hidupku. Oh, oke. Tapi jangan lupa, ketika engkau berkutat dengan masalahmu, kau tenggelam dengan lumpur masalahmu, yang terus menghisapmu dan menghisapku. Kita sedang memberhalakan masalah itu. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Artinya apa? Yang dikatakan Musa, tetap jangan takut, tetaplah kuat. Itu tidak ada dalam hidup kita. Karena kita memberhalakan masalah kita. Artinya apa? Kita sedang melecehkan kekuatan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita harus mulai mengerti bahwa siapa yang gak punya masalah deh, coba angkat tangan di tempat ini. Saya tak belajar sama Anda. Siapa yang gak punya masalah? Bayi lahir aja punya masalah, nangis dia makanya. Kenapa masalahnya? Dia mau pipis, mau kencing, mau apa, gak ada yang bantu, repot juga. Maka setiap kita punya masalah. Tetapi di gereja ini saya ajarkan bagaimana kita handal menangani masalah kita. Kita handal menangani pikiran dan perasaan kita. Kita handal untuk memproses diri kita melalui lumpur masalah itu. Supaya kita semakin ditenun oleh Tuhan, semakin di-shaping oleh Tuhan. Semakin menjadi bejana yang siap untuk dipajang suatu hari nanti di kerajaan Allah. Karena banyak orang remuk dengan hidup dengan masalahnya. Firman Tuhan mengatakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala.
Berhala bukan hanya jimat. Bukan semua yang terkait dengan okultisme. Bukan semua kesenangan-kesenangan semata. Bukan hanya itu. Bukan hanya pangkat, gelar, kehebatanmu. Kau berdiri dengan orang-orang terkenal, orang-orang hebat. Bukan. Tetapi masalah hidupmu seringkali itu yang menyusup menjadi berhala tanpa kita sadari. Dan masalah hidup itu menjadi ikatan di dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Ini yang tidak banyak orang tahu. Sehingga orang bisa berkata begini, yang penting bagiku, aku punya masalah, baru bahagia hidupku. Kalau aku masih punya masalah ini, aku tidak bahagia. Yang penting aku sembuh, kalau aku sembuh aku baru bahagia. Yang penting aku punya uang, kalau aku punya uang aku baru bahagia. Yang penting aku punya jodoh, kalau aku punya jodoh aku baru bahagia. Yang penting aku punya pekerjaan, kalau aku gak punya pekerjaan aku gak bahagia. Dan itu berhala kita. Dan banyak orang tenggelam di situ tanpa disadari, termasuk hamba Tuhan dan pendeta sekalipun. Contoh, seorang istri yang salah pilih jodoh, kemudian suaminya jahat, berkhianat misalnya ya, KDRT mungkin di rumah, mungkin tidak bertanggung jawab juga dengan kehidupan keluarganya. Ini masalah. Dan ini menyakitkan sekali untuk sang istri. Padahal pada waktu remaja sebelum menikah dia mendambakan kehidupan yang bahagia. Dia perempuan cantik, dia perempuan yang punya talenta, berkapasitas. Dia berpikir suatu hari aku akan menjalani sebuah pernikahan yang bahagia. Aku memimpikan seorang pria yang bisa membuatku bahagia. Kalau film kartun itu apa? Snow White. Pakai sepatu kaca. Betul. Apa ya? Betul ya? Oh Cinderella, maaf ya saya gak paham, saya tanya Superman dan itu Satria Baja Hitam Bapak Ibu. Saya kalau Cinderella saya gak paham. Mungkin saya kira semua wanita di sini, termasuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang belum menikah ataupun oma-oma, tante-tante yang sudah menikah, pasti dulunya juga berpikir begitu. Someday aku akan dilamar oleh pria berkuda putih. Kok kayak Sailor Moon ya? Ya, berkuda putih yang akan memberikan bunga kepadaku. Indah. Tapi saudaraku, faktanya tidak begitu. Mereka menikah 1 tahun, masih bulan madu. 2 tahun, madunya mulai rotok hilang. Tahun ketiga hilang tenan itu madunya. Jadi pahit tenan itu. Pernikahan jadi ribut. Mulai dari hal kecil. Maka di tempat ini kalau ada anak-anak muda yang sedang berpacaran, sekali lagi pastormu mengingatkan. Pacaranlah yang efektif, yang berkelas. Ketemu bukan cuma ngomong yang nothing, yang kosong gak ada bobotnya. Ngomongin makna hidup. Ngomongin filosofi hidup. Satu persatu diomongin. Jangan cuma gantengnya, jangan cuma cantiknya. Tapi filosofi makna hidup, filosofi pernikahan, makna pernikahan. Bagaimana suatu hari kalau kita menikah dan tidak punya anak? Masalah gak? Gak mau, aku mau punya anak 5. Berarti hati-hati kalau sudah begitu. Ngerti gak Bapak Ibu? Adik-adik remaja ngerti ya? Itu harus diomongin. Jadi pacaran gak cuma pergi pulang, happy-happy nonton, pulang makan bareng. Bukan, tapi lebih berkualitas. Apa menurutmu bagaimana tentang iman? Karena fondasi dalam rumah tangga itu iman di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan. Di situ Anda baru nilai bibit bobot bebek. Amin. Beri tepuk tangan dulu deh untuk Tuhan. Kembali ke cerita tadi. Ternyata saudaraku, ketika anak muda ini, wanita ini menikah, terjadilah konflik. Hidupnya tidak berbunga-bunga. Suaminya tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi suaminya memberikan kepada dia penderitaan. Dan itu menyakitkan sekali. Inilah yang saya sebut dengan kementokan hidup.
Apa yang bisa kita pelajari dari kementokan hidup yang kita alami, saudaraku? Yang pertama, kementokan hidup itu adalah bagian dari rencana Allah. Wah, pastor kok ngomong begitu? Oh iya. Kementokan hidup itu seringkali dipakai Tuhan untuk menyelesaikan rencananya dalam hidupmu dan hidupku. Seorang Stephen Lim akan berdiri di tempat ini kalau saya tidak mengalami kementokan hidup dan jalan buntu yang Tuhan bawa untuk saya bisa ada di tempat ini. Maka sekali lagi, responmu menanggapi kementokan hidup itu sangat berpengaruh bagaimana dengan masa depanmu di bumi ini dan masa depanmu di kekekalan. Di dalam Keluaran 14 ayat 1-2 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berbalik dan berkemah di depan Pihariot, di hadapan Baal Zefon. Artinya apa? Tuhan sendiri yang memerintahkan bangsa itu berkemah di tempat yang buntu. Artinya, Tuhan tahu kau sedang mentok hidupmu. Dia sangat tahu hidupmu dan hidupku. Tapi Tuhan punya rencana besar di balik kementokan hidupmu dan hidupku. Maka dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, langkah-langkah orang yang benar ditetapkan oleh Tuhan apabila Ia, Tuhan itu berkenan akan perjalanannya. Artinya apa, saudaraku? Kementokan hidupmu itu bukanlah kesalahan arah hidup, tetapi itu adalah bagian dari proses imanmu kepada Tuhan. Allah bukan sedang menghukummu, tetapi Dia sedang menempa seorang prajurit Tuhan, melatih army of God, melatih pahlawan-pahlawan Tuhan untuk mereka punya kekuatan mental, kekuatan iman untuk semakin mempercayai panglimanya, yaitu Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau kau mengalami kementokan hidup, Tuhan tidak salah, kamu juga tidak salah. Itu proses yang Tuhan beri. Gampang gak ngomong gini? Tidak mudah. Tapi joinlah di dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan yang hidup itu. Model begini ini indah, saudaraku. Kalau kamu dibuat mudah, saya dibuat mudah, rusak hidup kita. Dengan kementokan-kementokan ini kita shaping. Kita ini bejana Tuhan. Kadang kementokan-kementokan hidup itu membawa kita ngomong begini, kamu di mana sih Tuhan? Kok gini hidupku? Kok gini banget Tuhan hidupku? Kamu di mana sih? Pembelaanmu mana sih? Di situ semakin Tuhan diam, semakin Tuhan seakan-akan tidak bekerja dalam doa-doamu, semakin Tuhan seakan-akan tidak bekerja di dalam setiap keluhmu. Itu aturan, kau harus semakin sadar bahwa kau sedang di bawah step naik. Naik nak, meskipun aku gak ada, aku ada. Meskipun aku diam, aku ada nak. Kau naik aja. Lord, tapi aku ketakutan, naik. Kalau kau hidup benar, kau tidak akan kubiarkan kau tergeletak dengan masalah hidup. Naik nak. Untuk naik ini yang susah, saudaraku. Makanya hati-hati dengan apa yang kau dengar. Orang-orang di sekelilingmu, orang-orang di sampingmu, semuanya hati-hati. Makanya saran terbaik itu dari Roh Kudus. Kau harus punya Tuhan, kau harus memiliki Dia, kau harus intim dengan Dia. Kau akan kuat, saudaraku. Seperti Musa depresi, saudaraku. Dia stres, dia pemimpin yang depresi, mengurusi bangsa yang tegar tengkuk itu. Tapi Tuhan cerdas, Tuhan mau membentuk Musa sebelum dia diangkat ke langit baru, bumi baru. Dia dihajar dengan proses 40 tahun, diremukkan dia di situ.
diproses karakternya, diproses mentalnya. Kalau bahasa orang Semarang itu tokong, tahu tokong nggak? Tokong itu mokong. Indonesianya apa tuh ya? Mokong itu apa ya? Tahu nggak? Luki kok ya tak ngerti gitu. Tahu nggak? Mokong itu keras. Dia ngamuk kan Musa, jengkel dipukul mata air itu keluar. Tuhan marah dengan hal itu. Tuhan menganggap Musa kurang ajar kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Hal itu keras. Tuhan ubah. Semua pemimpin hebat, semua anak Tuhan yang berhasil di mata Tuhan melalui proses yang tidak mudah. Semua mengalami kementokan-kementokan hidup. Yusuf mengalami kementokan hidup, Daud sama, semua. Maka pada pagi hari ini saudaraku, kita tahu bahwa di dalam kementokan hidup ini Allah bukan sedang menghukummu, tetapi Dia sedang melatih pasukan-pasukan Tuhan untuk percaya penuh kepada panglimanya. Dan Tuhan tidak akan lupa dengan kehidupanmu dan kehidupanku. Dia tidak memberi perahu atau jembatan di dalam persoalan-persoalan yang kau hadapi, yang kau lihat hari ini. Dia sendiri akan membelah laut, saudaraku. Kalau cerita dari bangsa Israel ini, Dia tidak kasih perahu, Dia tidak kasih jembatan, Dia buka laut itu. Amin. Amin. Kita harus lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia tidak memberi jalan baru, Dia menciptakan jalan di tengah badai. Itu tujuannya apa? Bukan untuk kau jadi kanak-kanak, untuk kau semakin tahu bahwa seorang yang hidup benar di mata Tuhan, hidup kudus, hidup tepat, berjuang mau seperti putra tunggalnya Yesus itu. Orang-orang yang tidak akan dibiarkan tergeletak dengan masalah. Yesaya 43:16 berkata, beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan jalan raya melalui air yang hebat. Tuhan tidak selalu mengubah situasimu dan situasiku, saudaraku. Tetapi Dia mengubah fungsi situasi itu menjadi alat untuk mendewasakan dirimu dan diriku. Wah, gak gampang tapi bisa. Yang dulunya kita anggap ini jadi hambatan, Tuhan ubah itu menjadi, ini adalah sebuah kemenangan untuk kau dan saya. Aku gak sembuh, aku doa sama Tuhan, aku gak disembuhin. Kenapa Dia disembuhin, aku enggak? Aku gak mengalami mujizat. Hai, kau mengalami mujizat ketika kau bisa berkata, kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Artinya apa? Orang itu mengalami mujizat sembuh. Kamu tidak mengalami mujizat sembuh, tapi restorasi imanmu, restorasi karaktermu, restorasimu semakin matang, semakin dewasa, bahwa mujizat itu tidak selalu hal-hal lahiriah. Amin, saudaraku. Mujizat itu terjadi ketika seseorang yang dulunya, seperti lagu tadi, Yesus bukan segalanya, Elohim Yahweh dulu bukan segalanya. Hari ini melalui sakitku, aku semakin mencintai Engkau. Itu mujizat tertinggi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda mengikuti sampai di sini? Amin. Hari ini saya kayak dongeng gitu, saya jangan ngantuk loh ya. Ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman hidup saya. Setiap khotbah yang saya naikkan adalah khotbah yang saya alami. Hidup saya dulu. Kementokan-kementokan hidup itu saya alami. Coba ya Bapak Ibu bayangin. Seorang Stephen Lim itu tidak hanya membaca buku dan menampilkan khotbah dari buku. Khotbah itu tidak akan hidup. Tapi seorang Stephen Lim harus menjalani itu dulu. Tertabrak dengan banyak hal. Dan itu akan menjadi sebuah renungan khotbah yang hidup, yang bisa kubagikan jadi berkat untuk Anda. Anda akan meresapi renungan ini. Anda renungkan siang dan malam, Anda berpikir, aku pun juga mengalami kementokan hidup. Baik di pekerjaanmu,
pernikahanmu, apapun itu, studimu, resapi bahwa ternyata semua orang mengalaminya. Tetapi tidak semua orang finishing well. Lah itu loh yang bahaya. Itu yang saya katakan, tidak semua orang kan diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru. Karena saudaraku, semua hal yang kita alami, baik di pelayanan ada masalah, di pekerjaan ada masalah, di kesehatan ada masalah, di keluarga besar ada masalah, di keluarga inti ada masalah, di pertemanan ada masalah. Semua ada masalah. Itu semua untuk merendah dirimu dan diriku. Supaya layak masuk ke langit baru, bumi baru. Dibetulin dari situ. Lah itu responmu harus benar terus. Gimana mau benar kalau responmu ke atas salah dulu? Karena itu sumbernya. Betul gak? Kalau kita sudah salah sama Tuhan, bubar loh. Kalau dulu saudaraku, saya kalau sudah mentok masalah. Dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Alah wis rasa Tuhan-Tuhanan lah, percuma. Siapa yang pernah begitu? Jangan usah angkat tangan. Jangan usah angkat tangan. Siapa yang pernah begitu? Saya pernah. Alah rasa Tuhan-Tuhanan lah, percuma. Ini konsep yang salah. Kenapa? Karena konsepnya sudah salah sama Tuhan. Tuhan pakai itu sebagai alat untuk kau jadi man of God. Makanya di gereja ini saya selalu katakan, dari semua iman, kekuatanmu, dari baca firman tadi, firman yang saya sampaikan, Musa katakan tetap jangan takut, berdiri teguh. Tuhan akan menolongmu, yes. Tapi ingat, Tuhan menolong orang-orang yang Dia tandai. Dan pastikan kau dan saya ditandai Tuhan. Amin. Caranya gimana pastor? Sudah tiap minggu saya katakan, hiduplah kudus. Tidak bercacat. Tidak bercela. Salah, segera balik. Salah, segera minta ampun. Salah, ratapi dirimu. Back to God. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan buat semua yang dulunya jadi hambatan, jadi kemenangan untuk kita. Tapi orang yang salah respon hancur. Semakin dia tinggalin Tuhan, kalau dia sudah tinggalin Tuhan, respon yang lainnya, bubar semua. Bubar semua, tidak akan beres. Tapi satu peganganmu ke Tuhan kuat. Kayak kemarin tuh saya lihat di salah satu sosial media itu, di beberapa negara itu angin puting beliung, ngeri ya. Itu sampai pintu kaca sampai bruduk. Itu gambar masalah hidup kita seringkali menghujam kayak begitu, tornado. Aku belum selesai satu, datang lagi masalah, belum lagi satu lagi. Siapa kekuatanmu? Tuhan. Kamu nangis sama orang, ngomong sama orang, malah orang merendahkan kamu. Betul gak? Seringkali gitu, kita ngobrol sama orang, sharing sama orang, malah orang merendahkan dirimu. Malah dicerita-ceritain sekampung, serakyat Indonesia tahu masalahmu. Betul gak? Ketemu Tuhan. Sharing sama Tuhan. Itu kekuatanmu dan kekuatanku. Tahu gak? Ketika kita duduk dekat kaki Tuhan, disitulah akan ada hikmat, keteduhan. Tuhan mengajarkan kepada saya. Tenang duduk dekat kakiku saja nak. Karena di tempat buntu itu, aku akan mengajarmu tentang jalan keluar. Tapi tidak hanya jalan keluar, tapi aku akan mengajarmu tentang diriku untukmu, cukup bagimu. Itu yang mahal. Kristen yang berkelas adalah Kristen yang cukup punya Tuhan. Semua yang lain bonus. Katakan amin. Cukup punya Tuhan. Cukup bersama Tuhan. Cukup peluk Tuhan. Sisanya yang lain. Tuhan mau kasih kekayaan, Tuhan mau kasih kehormatan, Tuhan mau kasih ini dan itu. Bonus. Itu kaya. Kekristenan yang sungguh kaya dan sejati itu seperti itu. Saudaraku, dari kementokan hidup itu Tuhan mau menunjukkan siapa aku sebenarnya.
Saat hidupmu baik-baik saja, kita kenal Allah sebagai pemberi berkat. Coba gereja-gereja hari ini, wah aku diberkati, yes pekerjaanku lancar. Hanya berhenti karena Dia pemberi berkat. Tetapi ketika kau dan saya mengalami kementokan hidup, kita akan mengenal Dia sebagai apa? Penolong yang ajaib, yang mendidik kau dan saya. Masalahnya gak selesai, tapi aku berubah memandang masalah itu. Itu yang saya sebut dengan penolong ajaib. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang terbukti di dalam kesesakan. Imani itu. Karena Tuhan menghendaki supaya hatimu dan hatiku terus terikat dengan Dia. Meskipun tornado kehidupan, lumpur kehidupan menghisapmu, kau semakin mengaitkan kailmu ke Tuhan, semakin merantaikan dirimu ke Tuhan. Ketika lumpur itu menghisapmu, kau semakin merengkuh Dia. Sehingga hatimu tidak akan goyah sedikit pun. Disitulah kita tidak sedang memberhalakan masalah. Karena masalah itu sudah terjadi. Waktu tidak bisa ditarik lagi ke belakang. Kita harus menjalani hari hidup. Kita tidak bisa menghindarinya. Sudah berlalu masalah itu, jalan dan itu terus. Maka matanglah, dewasalah. Jangan hanya minta mujizat, tapi hanya minta kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna atas diriku. Kau tahu modelku Tuhan. Kalau aku dikasih mujizat, adikodrati, rusak gak aku? Kalau rusak jangan. Kasih aku mujizat-mujizat untuk aku merubah karakterku, temperamenku, caraku menangani responku. Semua diolah. Mintanya itu jelas sama Tuhan. Anda tahu sendiri, jangan minta kaya. Coba model kaya Anda, saya dikasih kaya uang segebok rusak gak? Halo? Wah pastor nggak bisa begitu, kan anak muda sekarang 10M pertama umur berapa gitu kan. Iya kan, semua begitu sekarang. Sekarang harus main trading, main bitcoin, main apa, harus kaya, harus apa. Jangan cari kaya, Tuhan akan buat kamu kaya. Percayalah. Orang kaya itu apa sih kaya, definisi kaya apa? Definisi kaya punya duit banyak orang bunuh diri, punya duit banyak. Ayo. Apa itu kaya? Ketika hatimu, jiwamu damai, kau bisa menikmati Tuhan, kau bisa menikmati apa yang ada di tanganmu. Itu kaya sesungguhnya. Amin. Kadang saya naik mobil gitu ya. Saya lihat anak istri bonceng 4 naik motor, hujanan. Bisa senyum, bisa bahagia. Dulu saya ngomong sama polisi loh. Bisa happy ya orang itu ya. Sedangkan kita naik mobil mewah, Bapak Ibu. Gak kehujanan. Kita bisa makan di restoran mahal pulang gereja, betul gak? Kita bisa spend 1-2 juta makan gak masalah. Tapi kita belum tentu bahagia. Halo? Coba yuk pagi ini saya mau ajak kita merenungkan hidup kita. Kementokan-kementokan itu karena kedagingan kita juga seringkali. Maka kita harus benar mulai pagi hari ini. Tapi kalau memang itu bukan karena kedaginganmu, atau itu masa lalumu karena kedagingan dan salah, perbaiki bersama dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini belum terjadi, tapi kau khawatir, kau takut, kau apa, karena dagingmu, restorasi bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup semakin tepat di mata Allah. Apa sih kalau, Bapak Ibu dengerin ya, apa yang terjadi kalau kau sedang mentok hidupmu? Yang pertama pasti takut dan cemas, betul gak? Kalau bahasa Jawanya gopoh, bingung. Panic response. Bingung, kok begini ya? Saya teringat dengan bangsa Israel ngomong begini, lebih baik aku mati di Mesir. Aku masih bisa menikmati makan enak di Mesir. Ketimbang kau bawa aku jalan Musa dan aku mati di padang gurun. Panik. Bangsa Israel panik dengan kehidupan. Tapi kalau kita lihat saudaraku, Tuhan sering membiarkan kita kehilangan kendali atas diri kita. Supaya kita belajar memegang kendali perasaan pikiran kita.
sampai kita terlatih seperti putra tunggalnya. Kan ngomongnya seperti apa? Seperti, ini jemaat Rehoboth kok sepi ngomongnya, pada banyak yang datang tapi kok sepi. Seperti siapa? Nyanyiinnya. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Lagi yuk, sekali lagi yuk. Oh, katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu apa? Hati Bapa. Yesus juga sama, punya ketakutan ketika mau disalib. Tapi lihat, kita belajar dari pribadi Yesus, bagaimana dia merespon, bagaimana dia mengalami panic respon waktu itu. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku Bapa. Itu dia panik, dia ngomong begitu. Coba ya, Anda ingat-ingat baik-baik, Yesus ngomong begitu loh. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku Bapa. Tapi kita belajar dari Yesus, dia ambil, dia langsung respon balik. Dia begini, tadi seperti saya ajarkan, mengajarkan, mengendalikan diri. Yesus ketika dia takut, jangan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Tuhan sadar, dia sadar bahwa aku harus mengambil sikap ini, gak boleh aku lepas. Cep, dengan kalimat ditutup, tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Di jalan buntu, Tuhan mau ajarkan kepada kau dan saya, bagaimana engkau bisa mengambil hidupmu, responmu, sikapmu, semakin hari semakin matang seperti Yesus itu matang di mata Bapanya. Maka tidak ada orang Kristen yang memaksa Tuhan untuk melancarkan semua yang dia doakan. Harus ditutup dengan satu kalimat, kehendak-Mu yang jadi. Kalau kau mau bukakan laut ini, aku percaya kau tetap baik kepadaku. Kalau tidak pun, aku harus berenang di dalamnya. Aku percaya Tuhan pasti berenang bersamaku. Kalau tidak pun, aku harus tenggelam, aku tenggelam bersama dengan Tuhanku. Itu iman yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebentar lagi saya selesai. Perasaan apa lagi? Putus asa dan hilang arah seringkali. Kementokan itu mengubah orang ketidakberdayaan. Rasanya habis hidupnya. Putus asa. Putus asa. Kalau hari ini kau sudah putus asa dengan Tuhan, izinkan saya pagi hari ini, sekali lagi saya mengajak kepada engkau dan saya semuanya. Satu kali lagi, langkah lagi bersama dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah teguh. Amin saudaraku. Mungkin kau berkata, percuma pastor, aku udah lelah. Aku udah lelah. Aku udah fed up. Ingat ya, Tuhan mengubah ketidakberdayaanmu menjadi ketergantungan dengan Dia. Tapi responmu harus benar. 2 Korintus 1 ayat 8-9 berkata, kami telah putus asa akan hidup kami sendiri. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi ketika kamu hari ini merasa kamu tidak kuat lagi, Tuhan sedang melatih otot iman. Maka jangan pernah gugur saudaraku.
Senggol kiri kanannya, jangan gugur. Jangan gugur. Jangan gugur. Hidup memang sulit, yes. Tapi jangan gugur, saudaraku. Dan apalagi biasanya yang terjadi ketika kau mengalami kementokan. Kau akan mengalami emosi yang tidak terkendali. Tapi disitulah saya mau katakan, saudaraku. Pengalaman saya. Ketika saya mengalami jalan-jalan buntu hidup. Ketika emosi ini mulai mau meledak. Tuhan ajarkan bagaimana saya menangani emosi itu menjadi sebuah transformasi yang membangkitkan. Karena kementokan hidup itu adalah laboratorium iman yang Tuhan titipkan kepada engkau dan saya untuk kau dan saya berproses di dalamnya. Ketika ada emosi ketakutan, ketika ada emosi marah, ketika ada emosi kebingungan di dalam dirimu. Saya katakan tidak salah, itu manusiawi sekali. Tapi ingat, belajarlah. Di dalam laboratorium imanmu itu, kau arahkan takutmu, gentarmu, khawatirmu itu ke Tuhan. Daud berkata, di dalam keterpurukannya, di lembah Adulam dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Hari ini apapun ketakutanmu, sesuatu emosi yang destruktif selama ini, ubahlah menjadi sesuatu yang produktif. Takutmu kau ubah jadi doamu. Amin. Amin saudaraku. Ketika kau mengalami kegentaran hidup, kau berdoa sama Tuhan untuk Tuhan proses hidupmu semakin dalam. Ketika panikmu menyerang, belajarlah berserah kepada Dia. Ketika kesedihanmu merajut hidupmu, menguasai dirimu, ubahlah itu menjadi kekuatan rohani. Dan kau jangan salahkan Tuhan. Tetapi belajarlah dewasa melalui pengalaman hidupmu. Dan bangkitlah dengan segala kementokan hidup itu. Tuhan akan temukan kau dan saya menjadi man of God-nya Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Hidup suci ya. Hidup benar ya. Kita mau pasung hidup kita lurus di hadapan Tuhan. Saya percaya semua mengalami masalah. Tapi masalah yang paling utama kalau kau dan saya tidak ketemu Tuhan. Karena banyak pendeta yang sudah hebat sekalipun sampai dia masuk TV pun mungkin ya. Mungkin loh, saya nggak menjudge belum ketemu Tuhan. Makanya saya sampai ngomong sama Tuhan, kenapa pelayananku begitu berat Tuhan? Dengan lirih Roh Kudus mengingatkan kepada saya, semakin berat semakin kau nemuin aku. Kalau pelayananmu ku buat mudah, saya tahu kau tidak akan mencariku secara intim. Hari ini kalau kau melihat Bapak Ibu mungkin, kenapa bisnisku dulu hancur? Aku seorang bos, dan waktu itu aku harus remuk dengan kehidupan dan aku harus menjalani bertahun-tahun aku harus hidup sebegininya. Kalau hari ini kau mengerti kebenaran ini, kau bisa berkata di sini di puncak, kau bisa berkata, ternyata dulu level imanku di situ, cinta Tuhanku di situ, masih transaksional. Hari ini aku mengerti Tuhan itu baik. Semua yang kulalui berat itu dengan tangisanku dan doa-doaku yang seakan-akan buntu itu, semua ditampung di kirbat Tuhan. Dan hari ini aku bisa menikmati betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin hari ini kau belum bisa menikmati itu. Saya mungkin belum bisa menikmati, mungkin. Ada hal-hal yang buat kita berkata, aku belum menikmati hidupku ini. Hanya kekecewaan dan kekecewaan. Ganti kekecewaanmu dengan peluk Tuhan. Maka kekecewaanmu akan menjadi suatu hari menjadi sebuah tepuk tangan kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk saya undang Bapak Ibu bagi berdiri.